Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Nabila Wina Ramadhani S dengan NIM 240404502071 dari kelas BKA. Jadi tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah keterampilan komunikasi oleh Ibu Maslina SPD MPD. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia dari lahir, anak-anak, remaja hingga dewasa dari segi motorik, emosional, kognitif, sosial, moral dan spiritual, psikologis dan biologis. Pertumbuhan adalah proses peningkatan ukuran fisik tubuh seperti tinggi, berat, dan volume organ. Sedangkan perkembangan merujuk pada perubahan fungsi tubuh yang lebih kompleks termasuk kemampuan mental, emosional, dan sosial. Manusia mengalami perubahan di berbagai aspek kehidupan yang berbeda termasuk aspek fisik, mental, sosial, dan emosional. Pada usia bayi, motoriknya mereka belajar untuk menggerakkan tubuh mereka mulai dari gerakan refleks seperti menggenggam jari hingga bisa duduk, merangkak, dan berjalan. Emosionalnya, bayi mulai merasakan dan mengenali emosi dasar seperti senang, marah, atau takut, biasanya melalui interaksi dengan orang tua. Kognitifnya, pada usia dini, bayi mulai mengembangkan pemahaman dasar tentang dunia sekitar mereka melalui indera mereka. Moral dan spiritual. Pada usia ini, konsep moral belum berkembang sepenuhnya, tetapi anak mulai merespon lingkungan sosial dan peraturan. Selanjutnya, sosial. Anak mulai mengenali orang lain dan mulai membentuk hubungan sosial pertama dengan keluarga dan teman sebaya. Dan terakhir, psikologis dan biologis. Secara biologis, anak-anak mengalami tumbuh kembang fisik yang pesat seperti pertumbuhan tinggi badan dan berat badan. Kedua, usia kanak-kanak. Motoriknya, anak-anak mulai memiliki kontrol motorik yang lebih baik, bisa berlari, melompat, dan bermain olahraga. Emosionalnya, pada usia ini anak belajar lebih banyak tentang pengelolaan emosi seperti bagaimana mengatasi frustasi dan kegembiraan. Kognitifnya, pemikiran anak menjadi lebih kompleks dan mereka mulai belajar keterampilan akademis serta menyelesaikan masalah secara lebih efektif. Moral dan spiritual. Pada usia ini, anak-anak mulai mengembangkan konsep tentang benar dan salah serta nilai-nilai agama yang diajarkan. Selanjutnya, sosial. Anak-anak membangun hubungan yang lebih kompleks dengan teman-teman sebaya dan belajar bekerja sama. Dan yang terakhir, psikologis dan biologis. Anak-anak tumbuh secara pesat dan mengalami perubahan biologis seperti perubahan suara dan pubertas yang mulai tampak pada remaja. Ketiga, usia remaja. Motoriknya, remaja sudah memiliki kontrol motorik yang sangat baik dan dapat melakukan berbagai aktivitas fisik yang lebih kompleks. Emosionalnya, remaja seringkali mengalami perubahan emosi yang cepat, mulai dari kegembiraan hingga kemarahan atau kebingungan dalam mencari identitas dirinya. Kognitifnya, pemikiran remaja berkembang lebih logis dan abstrak, dan mereka mulai berpikir tentang masa depan serta nilai-nilai yang lebih kompleks. Moral dan spiritual. Remaja mulai mengembangkan sistem nilai mereka sendiri dan mungkin lebih banyak bertanya tentang keyakinan atau filosofi hidup. Selanjutnya, sosial. Remaja mulai membangun hubungan yang lebih kompleks dengan teman sebaya dan menjadi lebih mandiri dalam membuat keputusan sosial. Dan yang terakhir, psikologis dan biologis. Perubahan fisik sangat jelas pada remaja dengan pubertas yang lengkap dan ciri-ciri fisik dewasa yang mulai berkembang. Yang terakhir, usia dewasa. Motoriknya, dewasa memiliki kontrol motorik yang sangat baik dan mulai stabil secara fisik. Emosionalnya, dewasa biasanya lebih stabil emosional meskipun bisa menghadapi stres dari pekerjaan atau kehidupan pribadi. Kognitifnya, dewasa memiliki pemikiran yang matang, mampu merencanakan masa depan, dan mengelola tantangan hidup. Moral dan spiritual.
Dewasa umumnya memiliki sistem nilai yang lebih jelas dan banyak yang berfokus pada pengembangan diri serta kontribusi kepada masyarakat. Selanjutnya, sosial. Dewasa membangun hubungan yang lebih dalam dan seringkali memiliki keluarga serta peran sosial yang lebih besar. Dan yang terakhir, psikologis dan biologis. Secara biologis, orang dewasa mengalami puncak fisik dan yang terakhir, psikologis dan biologis. Secara biologis, orang dewasa mengalami puncak fisik dan kemudian mengalami penurunan terkait usia. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia dari lahir, kanak-kanak, remaja hingga dewasa dari segi motorik, kognitif, emosional, sosial, moral dan spiritual, psikologis dan biologis. Dan itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.